Halo guys, sekarang tanggal 21 April 2022 bertepatan dengan Hari Kartini ya. Saya khusus sowan ke kediaman rumah dinas wali kota, soalnya saya mau menemui Ibu Ana Haryati Suyuti. Inilah beliau. Ih, cantik sekali. Halo, Assalamualaikum. Nih, pakai baju jumputan. Iya. Ini keren banget. Ini mau tindak kemana? Peringatan Hari Kartini yang tingkat provinsi, tingkat DIY. Oh, ini seragamnya. Oh, seragamnya. Iya, Keren ya, lucu ya. Iya. Guys, 21 April itu Hari Kartini tentu dekat dengan kata-kata ibu dan ibunya. Iya. Nah, ini pejuang perempuan untuk pejuang Indonesia. Perempuan. Nah, ini langsung connect nih dengan Bu Ana nih. Guys, kita mau korek-korek ya. Ibu, berkaitan dengan Kartini ataupun peran ibu dan sebagainya. Nah, ini karena saya di dunia wedding nih, seberapa besar sih peran ibu untuk menentukan sebuah konsep acara wedding untuk putri tercinta? Iya. Mungkin sekarang ini agak berbeda dengan yang dulu waktu saya ya Mbak ya. Ngaten nggih. Dulu itu waktu eranya kita ya, itu selalu dibilang bahwa manten itu wayang. Oh. Yang punya gawe itu orang tua. Kan Oh, dibilang iya, begitu. iya. Tetapi orang tua saya agak moderat. Saya sudah dihargai keinginan willing kita dulu ya, alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang keluarga besar, loh piye sih Mas manten ki wayang ben kita Manut, aja gitu ya. Tapi bapak saya orangnya sangat moderat. Jadi mantennya maunya gimana gitu. Nah, beda dengan sekarang. Sekarang ini anak-anak selalu punya passion sendiri dan keinginan sendiri. Nah, itu dia. Ya. Nah, yang itu pastinya selalu ada gesekan-gesekan dengan ibunya. Iya, kebutuhan. Iya, kebutuhan. Kalau saya balikkan lagi bahwa tujuan saya adalah menikahkan anak. Jadi mungkin kita yang sebagai ibu nih yang melahirkan yang sembar atine segoro. Oh, iya. Nggak usah terlalu menekan, tetapi ada pakem-pakem yang kita berikan kepada dia. Oh, nggih. Ya. Sejauh mana Ibu kebebasan anak untuk menentukan sebuah konsep dalam arti begini, misalnya pilihan tentang vendor, misalnya foto video itu kan sekarang macam-macam, apalagi ada MUA, ada perias, ini sejauh mana kebebasan diberikan? Nah, diskusinya panjang sih Mbak. Oh gitu ya? Jadi kalau dilepas, anak-anak dulu dilepas itu maunya modern semua, ya kan? Iya, sekarang betul. Kan gitu, modern semua. Tapi kalau anak saya kebetulan kan penari Jawa, dia seni tradisional. Jadi penari Jawa. Iya. Jadi tradisi-tradisi itu sudah melekat, sudah ditanamkan sejak awal. Dia tetap mau pakai paes, tetap mau pakai upacara Jawa, itu yang saya bikin senang ayem. Hanya kalau penentuan vendor itu yang kita suka tarik ulur. Kenapa? Tarik ulurnya bagaimana itu? Jadi maunya misalnya nih udah pakai paes, tapi padahal paesnya almarhum Putar itu yang dandani juga Putar kan guru-gurunya Moa. Oh iya. Nah betul. itu maunya pakai make up yang beda lagi. Oh iya, memang trennya begitu sekarang ya. Iya. Ada make up artis sendiri, ada yang paes sendiri. Nah, itu yang trennya sekarang begitu Ibu. Iya. Nah, yang pemilihan Moa ini juga ini lagi diskusi panjang banget. Oh, siapa muanya? Nah, itu juga berpengaruh lagi dalam diskusi. Nah, itu diskusi panjang. Karena dia maunya yang soft, nggak kelihatan. Ya enggak, waktu itu dia yang dandanin Raisa lah. Terus saya lebih seneng yang lebih kelihatan. Agak ya bold beberapa gitu ya. Agak kelihatan lah, ya soft tapi kelihatan dandan lah Kak. Terus enggak mau, aduh itu panjang banget. Beberapa list yang semua dari para mua, listnya udah ada, nih diajukan begitu ya. Dia tetap menentukan itu. Nah itu yang akhirnya saya ngomongnya gini loh Mbak, sayang kan muamu mahal, nek karo kamu bangun tidur, cantikan kamu bangun tidur ngapain? saya bilangnya gitu kadang-kadang. Mama pengennya kakak tuh cantik, kelihatan beda. Terus bangun tidur aja cantik. Kalau maunya dipucut-pucutin berarti cantikan bangun tidur dong, saya bilang gitu. Jadi sama anak sekarang itu kan nggak bisa maksa, tapi bercanda-bercanda.
baju juga gitu. Oh, gimana kalau untuk baju dulu prosesnya dengan Mbak Karin ini? Itu kebaya hijab maunya yang ngagem yang di Jakarta juga. Oh, saya ngerayunya gini, mbok ya pakai vendor Jogja toh, mama ini ibunya orang Jogja. Nah. Kenapa semua Jakarta? Saya bilang gitu. Terus ini loh mah kayaknya bagus. Iya bagus banget. Sekarang milih kalau dress yang untuk di pesta itu udah dress Jakarta, desainer Jakarta. Kalau yang kebaya Jogja lah, yang bisa ngikutin seleramu kan ada, gitu. Terus, ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, jadi kiak-kiuk, jare sama. Jare, kain itu kan dia nggak mau kainnya kain Jogjaan yang putih meledak terus yang dipakai manten. Klasik klasik. Maunya klasik tapi desainnya dia. Ya, satu-satunya jalan sekarang di Mas Afif yang bisa mengkawinkan dua itu kan. Iya, betul. Kalau ada vendor yang bisa mengawinkan gitu sangat enak. Terus, Mas Afif tahu pakem Jawa. Ya, nilai-nilai tradisinya masih tapi warnanya modern. Terus pakai nama inisialnya dia dan sebagainya. Akhirnya kita ketemu kita ketemu. Itu juga milih warnanya saya deg-degan. Ini kenapa deg-degannya? Dadi opo apik po enggak ini. Soalnya kan request khusus dengan desain khusus. Ya belum ada contohnya kan, Mbak. Belum ada contoh karena spesial. Waduh, ya gitu-gitulah. Setiap saat, every time. Milih jari, milih kebaya, milih warna baju seragam mungkin ya. Kalau seragam keluarga itu pasrah. Tapi kalau seragam inti, keluarga inti, ya itu sama. Kita masuk di satu toko dan nyarinya warna yang dibuat sendiri oleh toko itu. Oh ya? Dicelup sendiri. Sampai segitunya ya, karena punya tes ini putrinya. Warna. Itu saya cuman ngetut ke aja ya wis karepmu gini. Makanya kan warna baju saya agak beda. Betul. Warna baju adiknya juga sama kan. Betul. Termasuk udah lari ke sini masih nanti bajunya beskapnya Kakung tempat lain lagi. Dia sudah punya angan-angan semuanya. Ya itulah bedanya dengan anak zaman sekarang ya Bu. Konsep itu bukan hanya sekedar tradisional atau modern, banyak hal-hal lain kaitan dengan selera. Betul. Jadi sebagai ibu, bagaimana seorang ibu, peran ibu itu sangat momong, momong putrinya. Ya belum lagi nanti ngomong suaminya, ya apalagi sebagai tokoh masyarakat tidak mudah untuk menentukan semua vendor karena ya patute ya sing saka yojo tetep dinggo karena tokoh masyarakat itu yang menjadi beban tanggung jawab dekor moral. Sama Mbak. Gitu, seru ya ternyata. Waktu dia masih sekolah di London itu dia udah Zoom meeting dengan dekorasi Jakarta. Yang menurut saya itu dekorasi yang orang Jakarta memang senang tradisional. Tapi orang Jogja seninya tinggi. Ya yang dilihat dia kan Jawa-Jawa banget. Dia nggak mau Jawa banget. Nah, ya udah akhirnya ada waktu itu kan persiapannya itu 3. Jadi dekor siraman saya. Kemudian dekor ijab dia, dekor di pelaminan resepsi. Nah, cuman ada yang kadang-kadang dadi wong tua makdek gitu. Karena gini, para vendor ini kalau melihat seorang anak yang idealis, ditututi. Dimong mau sampai seberapa kan gitu. Sing jebol itu kan finansialnya. Kantong jebol. Nuruti keinginan tidak dikendalikan ya. Namanya kan ya idealisme. Ya sebagai penjual jasa ya arepnya ditutke kan kalian kan gitu ta bakul-bakul. Terus deg-degan wong tuane. Deg-degan tiba-tiba Zoom meeting terus dia di London sempat pulang sebentar ketemu sama yang bersangkutan. Mereka diskusnya dekorasi itu in English kan. Padahal orang Indonesia sama Indonesia. Dalam hatiku, waduh ini aku jebol-jebolan ini. Tapi saya biarkan. Jadi anak itu butuh proses. Betul. Begitu setelah diskusi selisih 2 hari dia ngajukan proposal, dia lihat sendiri itu bisa buat beli rumah. Wow, rumah harganya berapa? Harus rasional, mulai diarahkan oleh ibu untuk berpikir rasional. Terus saya bilang, Kak, apa ini nggak terlalu nggak rasional? Saya bilang gitu.
ya bikin kandang ayam, bikin ini. Saya bilang terus oke, kita cari yang tengah-tengah, tengah-tengah, yang Jogja, yang seleramu, yang siapa, stylenya ya masih, style. Kemudian buka-buka lagi yang nggak jauh ambil dari Semarang. Saya minta pertimbangan dari Bu Dani waktu itu, Mbak, anakku maunya gini, siapa ya yang bisa akomodir dan bisa menjabarkan keinginan dia. Ternyata cocok yang untuk ijab, kemudian yang untuk rumah dan untuk di Prambanan waktu itu ya udah yang dekor sama dia sejak dari dia SMA dia cocok. Mbak Puspa itu kan udah cocok banget, tinggal dia menjabarkan inginnya apa. Nah, itu begitu dia mau menggok, saya kayak ketiban es di gurun pasir selesai. Akhirnya bisa mengikuti arahan ibu. Nah, itulah peran ibu. Dimomong dulu anaknya mau kemana, ya kan? Itu untuk teman-teman atau para yang mau mantu-mantu, ya. Ini perlu dicontoh. Jadi jangan kuat-kuatan ego. Ibu ya punya keinginan, bapak juga punya keinginan. Calon pengantin putra pun juga punya keinginan. Apalagi kalau besan juga dalam satu wedding itu kita bersama-sama, tentu banyak keinginan yang harus. Nah, ini peran ibu di sini. Bagi dicolke sik, dulur. Alon-alon ditarik gitu kan. Terus kita karena dia udah dewasa, jadi kita mulai tariknya secara finansial. Ya betul. Jadi ajak untuk berpikir logis, rasional. Saya diajari bapak saya waktu saya nikah. Jadi waktu saya nikah itu bapak saya juga membebaskan, tapi bapak kasih budget. Budgetmu segini. Terserah kamu mau gimana. Itu saya terapkan di anak saya. Terus anak saya selalu nanya, budgetnya berapa mah? Budgetnya berapa Pak? Betul. Cuman anak sekarang ya beda lah. Kalau kita dulu dikasih budget segitu, lebih sedikit aja ya udah deg-degan takut dimarahin orang tua. Nah, anak sekarang dikasih budget misalnya di budgetnya 4 gitu ya. Pasti mau 6. 4 rupiah jadi 6 rupiah gitu ya. Ya udah kalau mama nggak mau kasih, aku keluarkan uangku sendiri, aku juga bisa. Itu gitu ya. Mak terata boleh. Terus musiknya dari Jakarta. Kita diskusi. Terus gini, yang malam musiknya mama. Saya waktu itu pengen anime kulit. Gak mau, aku nggak mau. Aku maunya yang ini. Terus udah, yang ini aku bayarin sendiri. Yang sore, yang malam, yang pesta remaja aku yang bayar sendiri. Ya agak madek sih. Kadang-kadang kita jadi wong tua ya nggak gitu kan. Ya nggak gitu bayarin juga mama. Nggak, aku bayarin sendiri. Ada kelas-kelas ya. Gitu ya. Jadi jangan khawatir, itu hal yang biasa. Tinggal bagaimana kita ngomong semuanya. Itu peran ibu pentingnya di situ. Nah, sekarang ada lagi Bu. Ini udah milih nih, begitu udah terpilih semua, sekarang bagaimana saat membagi porsi tamu? Ya kan nggak mungkin nih mantennya ada pesta sendiri. Tentunya harus jadi satu. Ya ini apalagi bapak, ini mesti rakyatnya relasinya banyak, ngomong gimana Bu membagi itu Bu? Jadi akhirnya dipecah waktu itu. Jadi kita bikin konsep. Kalau seandainya nggak pandemi waktu itu siraman itu teman-teman organisasi saya perempuan. Saya kan ketua 24 organisasi. Jadi yang ibu-ibu siraman itu biar terakomodir semua PKK. Terus biar akomodir semua Lions apa kan. Ibunya orang Jogja itu Bu Ana ini soalnya. Jadi ngomong bingung loh ini. Biar semua nggak tersinggung kan. Iya betul. Kemudian habis itu yang ijab itu sedikit 300 orang itu karena rencana waktu itu Pak Jokowi jadi saksi dan sebagainya. Jadi ada alasan kepada saudara kepada semua bahwa ini limited, membatasi. Jadi kita limited kayak ngaso dalam yang sedikit itu di situ. Dan tingkat keamanannya tinggi kan. Betul sekali. Kemudian seperti teman-teman menteri yang mau rawuh waktu itu. Kemudian yang sore baru teman-teman bapaknya. Lebih ke relasi. Relasi bapaknya yang secara jabatan maupun yang non jabatan tapi di luar kota. Baik. Malam baru pestanya dia. Gitu. Itu. Gas kan. Yang anak nom-nom itu lucu. Nanti kalau pesta yang anak-anak muda papa mama nggak boleh muncul. Waduh. Ada aja anak sekarang. Yang itu tadi kan konsep bapak ibu ora rawuh. Terus kan? bapaknya gini, ngintip boleh nggak? Nggak, Kak. Papa ngintip aja deh kata. Enggak. Aduh ini apa anak sekarang ini?
Iya, itu semua hal-hal yang sudah direncanakan dengan baik sekali. Tapi saat itu juga ada kondisi yang sangat khusus dengan adanya pandemi dan sebagainya. Beliau pun juga harus mengalah. Dan calon pengantin putri, Mbak Karin juga saat itu juga harus mengalah. Harus rasional lagi ya Bu ya. Waktu itu acara pun hanya sangat intimate banget, sangat amat intimate, dan itulah adaptasi manusia yang harus bisa menyesuaikan. Begitu pula seorang wanita, ya wanita ibu harus pandai beradaptasi dimanapun itu berada. Sangat amat. Ya saya ngulik-ngulik kepo-kepo. Dulu kalau waktu mau menentukan WO itu sempat ada beberapa WO yang diajukan apa tidak? Iya. Oh iya kan, betul kan? Iya. Gitu ya. Kalau Tante Dani kan seleranya mama katanya gitu. Jadi hanya untuk ijab aja nanti. Oh ya sudah. Ya, sama siraman kan. Oh siraman ya, soalnya adat-adat kan. Iya adat-adat. Terus nanti yang di Prambanan yang itu yang party aku ya. Sama yang keluarga aku yang menentukan. Semua itu dia dekor itu semua. Ya sudah. Waktu itu mana ya saya lupa. Ya adalah pokoknya. Itu. Nah itu dia ya udah saya merem. Pokoknya kita bagi tugas saja lah. Oh iya. Win-win solution. Ya betul, karena punya selera. Jadi anak-anak milenial sekarang, ya kan, sementara mamah kan produk klasik tradisional dulu, bagaimana mengawinkan itu. Iya. Lajeng kan Ibu, sebenarnya saat di acara pernikahan itu kan acara upacara besar, artinya dalam sebuah keluarga. Nilai-nilai apa sebenarnya ingin Ibu tanamkan di anak-anak itu? Nah, jadi yang paling penting bagi saya sama bapaknya waktu itu adalah saking kita menanamkan sampai Pak Haryadi itu mau kehilangan, kayak sakit sebulan. Oh ya? Kehilangan anak barep itu ya? Sakit itu sebulan. Saya bilang, kok ini depresi mau kehilangan anak perempuan. Oh iya. Ya ini yang banyak terjadi juga. Iya. Nah itu malah pesan juga ini Bu, untuk para orang tua yang mau pada mantu. Hal ini biasa. Dia sebenarnya nggak usah stres, karena Pak Haryadi itu yang bapaknya orang banyak, rakyat Jogja, dengan segala permasalahan saja, begitu urusan dengan anak mentalnya kena. Mentalnya kena langsung. Mau kehilangan anak tuh apa yang sempat terjadi dengan Pak Haryadi waktu itu? 1 bulan selama puasa bed rest. Oh iya, saya masih ingat saya. Kita kan sering rapat nggak pernah ada bapak. Rapat bapak nggak pernah. Bapak masih gerah istirahat. Karena itu ya. Iya, di info sebulan itu. Nggak sembuh-sembuh, nggak masuk akal kan. Jadi saya ini stres mau kehilangan anak perempuannya digondol orang lah. Iya. Kan hilang tapi ada. Kalau sekarang gitu, kayaknya hilang nih jadi wong enek. Sampai gitu. Anaknya bilang gini, papa nggak kehilangan kakak, papa tambah anak. Papa, anaknya bijaksana. Anak saya itu kan anak perempuan ya Mbak ya. Kalau sama bapaknya bisa ngemong. Kalau sama ibunya, nah udah bisa protes. Tabrakan terus. Tapi saya prinsipnya ya kita ngalah. Nanti kuncinya anak-anak saya tuh gini, kalau dia lagi keras saya diem, nanti pada saatnya bubuk tuh loh Mbak. Bubuk di kasur, dikeloni, dikekepi, dilus-lus, diajak bercanda. Begitu. Gitu. Ada tahu timingnya kapan kan? Ingkang yang paham itu ibu ya. Oke, lengeluk ning kene. Diluati gitu. Nih, dilus-lus, disayang-sayang, diajak ngomong. Kita punya satu hal lagi kemarin, walaupun hanya ijab, tapi ada satu hal. Menapa Ibu? Itu foto sama video Mbak. Iya, bagaimana? Saya kan teman-teman Jogja banyak, jadi sudah saya siapin. Tiba-tiba di titik akhir, Mah, aku sudah membayar video dari Bali. Foto video dari luar. Dari Bali. Dari Bali. Namanya? Ya idolanya orang Jakarta lah. Terus, waduh, Mama juga sudah ngundang. Kan kita pandemi nggak bisa banyak-banyak Kak. Pokoknya yang dipakai yang punya aku. Aku udah bayar, aku bayar sendiri kok Mah. Dia tahu kalau kira-kira mamanya nggak bisa menggok, pinter dia bayari. Langsung. Ya, ini sembodo kalau gitu. Wah, itu membadani. Ya, sembodo memang. Yang terakhir Ibu, untuk pesan Ibu untuk perempuan Indonesia, entah itu ibu-ibu maupun wanita-wanita muda di Hari Kartini ini, apa toh Ibu yang ingin bisa disampaikan pesannya?
mungkin sebagai ibu ya, sebagai wanita hari gini itu tidak mudah. Iya. Sama seperti anak saya mau nikah itu, tadi Mbak Dani tanya apa sih yang disampaikan bahwa anak mau nikah. Saya sampaikan bahwa pada menikah itu saatnya kamu mandiri, saatnya kamu hidup dengan suamimu yang nanti saya selalu kasih motivasi yang pasti akan membahagiakanmu, tetapi perlu adaptasi dan perlu segalanya. Dan hal yang saya rasakan seumur-umur menikah ya mungkin hampir semua perempuan ya Mbak ya, bahwa perempuan itu sesungguhnya multi talent yang terpaksa. Iya. Mau nggak mau, betul ya Mbak? Iya. Tidak. Dicetak oleh keadaan. Iya betul. Dicetak keadaan mau nggak mau, dan itu menentukan karir, menentukan kualitas bukan diri kita sendiri aja, kualitas suami anak ada di perempuan. Betul. Mau tidak mau, dan or not dan pasti dan. Ono apa renek mesti kudu dilakoni. Iya. Nah, itu ngono carane. Dan perempuan itulah yang ini loh, yang sesungguhnya lebih kuat dari mental laki-laki. Iya. Berpikirnya bisa terpecah juga. Iya, betul. Multi talent. Banget. Kalau Piai Kakung fokus satu. Iya. Kemudian menggok yang lain nggak bisa, kecuali kalau cewek lain. Nah, mungkin bisa. Lirian bisa kalau Piai Kakung. Iya, sisi gitu. Iya, kalau bab kerjaan itu satu. Nah, jadi sebagai perempuan ya, kalau kagungan putri yang mau nikah harus disiapkan. Anak saya itu mandiri banget, Mbak. Jadi setelah menikah juga saya melihat adaptasinya ke suami, keras sama keras, anak barep sama barep. Itu ada ya, mereka perlu disetel. Anak sekarang itu. Iya. Jadi ibu sekarang itu nggak bisa kayak dulu. Saya habis nikah cul-culan. Kita ya Mbak. Gitu ya. Habis itu kan survive sendiri semuanya. Iya. Lost doll. Iya, lost doll. Punya cara muar golek mangan. Iya, anak sekarang nggak begitu. Jadi para ibu-ibu itu tolong, walaupun anaknya setelah nikah tetap care. Karena mental anak-anak sekarang agak berbeda dengan kita. Begitu ya. Alamnya, suasananya, dan lingkungannya. Kemudian kedua juga, sekarang perempuan merasa lebih punya hak untuk protes dan punya hak untuk menuntut lebih banyak. Sehingga kalau kita ini Jawa ya, jadi kalau ngalah sama suami itu ora kalah. Iya, betul. Anak sekarang itu mungkin tidak punya konsep itu. Iya. Equal. Belum paham sampai ke sana. Ya, maunya equal karena sekolah sama, ini sama, cari uang sama. Jadi merasa equal, sehingga monggo diparingi sangu bagi ibu-ibu yang kagungan putra perempuan, itu paringi sangu untuk bisa jadi wanita itu memang harus tangguh secara mental, tangguh secara pikir, tetapi juga jembar sabarnya. Jembar sabarnya bukan berarti kalah. Ngalah bukan berarti kalah. Itu betul. Yang filsafah yang agak hilang. Agak hilang. Tetapi jangan lupa bahwa untuk ngalah, tidak kalah itu harus smart. Jadi betul. Wanita harus smart lah. Harus smart. Jangan sampai era sekarang ini kita hanya mengedepankan appearance, penampilan, tetapi isinya kosong. Dan itu yang nothing. Nothing. Itu menghina perempuan sendiri, toh Mbak. Kualitas diri gitu guys. Itu. Jadi pokoknya sebagai wanita harus meningkatkan kualitas dirinya. Karena kita sadari, kita harus bangga. Karena sebagai wanita kita multi talenta, ya. Ingat, kita multi talenta. Wis jajali dengan pekerjaanmu jajali. Wong lanang mung siji tok wis ngono ae. Nek sing wedok sing kae lek daharane rung siap, unjukane kok rung siap, apa mesti ada seperti itu ya. Masih buka laptop ya kan. Sambil nyepake sahur sambil buka laptop, laki-laki nggak bisa. Jadi harus jadi wanita yang adaptif, yang bisa mandiri di mana saja kalian berada, kalian berdiri. Itu ya. Ngaten Bu Ana. Isi diri dengan positif. Isi diri dengan positif, isi ilmu. Ilmu tuh banyak banget.
Mbak Dani sebagai IO ilmunya juga berkembang terus dan berisi terus. Iya, ya, Mbak? terus selalu. Sama dalam semua bidang begitu berilmu. Jangan sampai kosong. Kalau kosong nanti satu mendidik anaknya susah. Oh, Kedua betul. bypass itu kenapa sekarang kejadian bahwa mohon maaf perceraian tinggi karena mungkin secara mental tidak siap. Kemudian juga pola pikir nggak siap, yang tadi ya nggak bisa jembar atini, nggak bisa menoto diri karena ilmunya kurang. Kemudian kedua bypass itu nggak mau ngerkosong. Ya, maunya ya selama ini dengan orang tua selalu dilindungi, semuanya ada, begitu survive dengan suami kok merasa kok udah dikoyong ini toh, udah kayak babu toh, mikirnya babu, hebat loh ibu rumah tangga ya. Iya, saya begini kalau di rumah ya ngepel nyapu iya, harus kembali pada kodratnya tetap. Oke, guys. Ije matur nuwun Bu Ana, matur nuwun sekali ini di antara waktu beliau. Iki guys, begitu beliau mau tindak set. Nah, gitu dari gitu. 9 jam 9 pagi sampai jam 5 sore Mbak ini nanti cari. Ini. Oh, lah sebelum beliau running kemana-mana, cek di sini kene. Kita ngobrol ya. Terima kasih ya, guys. Selamat Hari Kartini. Ya, selamat Hari Kartini. Terima kasih untuk atensinya bersama saya dan Ibu Ana Haryati Suyuti. Oke.